Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, salam kemerdekaan. Merdeka. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, di dalam 76 tahun kemerdekaan ini saya ingin memberikan renungan-renungan berkaitan dengan bagaimana kita harus hidup di dalam sebuah negara yang mengakui pemerintahan, yang mendukung kebijakan pemerintahan, dan bagaimana seorang Kristen mencoba memahami apa yang menjadi cita-cita dan harapan pemerintah untuk dikerjakan bersama oleh warga negaranya, termasuk kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, mari kita belajar. Pertanyaan pertama yang ingin kita gumulkan dalam perenungan ini adalah, apakah kita adalah bagian dari negara bangsa ini, dan apakah pemerintah yang sedang berjalan saat ini menjadi sebuah pemerintahan yang harus kita patuhi, dan konstitusi, kebijakan-kebijakan, dan segala peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita harus kita laksanakan. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita membuka bacaan firman kita. Bacaan firman Tuhan kita yang ingin kita buka dan pelajari pada saat ini untuk menjawab pertanyaan pertama itu diambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 13 ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, di dalam tulisannya Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma, di dalam segala penganiayaan, di dalam segala kesusahan yang mereka sedang hadapi, yang diakibatkan daripada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada orang Kristen, tidak menjadi sebuah alasan untuk mengatakan bahwa pemerintah adalah oknum yang harus kita tumbangkan. Orang Kristen tidak sedang dalam posisi untuk menjadi lawan politik daripada pemerintah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita bisa memahami bagaimana di dalam pengajaran Kristen kita percaya bahwa pemerintah adalah mandataris Allah yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Adapun kalau kita merasa bahwa ada hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan pemerintah, maka kita harus menjadi orang yang melakukan fungsi untuk membantu dengan memberikan kritik, masukan, dan juga sumbangsih pikiran dan tenaga kita. Begitupun juga tentang Tuhan Yesus berkaitan dengan konstitusi-konstitusi yang berjalan di dalam keadaan pada awal abad Masehi di Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian membuka Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang ditanya oleh para Farisi berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, karena orang Israel ada di bawah penjajahan asing, yaitu Kekaisaran Roma. Apakah sebagai orang-orang yang dijajah oleh bangsa asing yang tidak takut akan Tuhan Allah Israel, maka itu menjadi alasan untuk tidak melakukan konstitusi, yaitu salah satunya membayar pajak kepada pemerintah Roma. Apa jawaban Tuhan Yesus? Di dalam Matius 22 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan berkata demikian. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kenapa pembahasan pertama ini menjadi penting? Karena pada masa saat ini
adalah masa-masa yang sulit, di mana pemerintahan kita berjuang untuk melakukan hal yang terbaik buat bangsa dan negara dan seluruh rakyat negara Indonesia. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, segala keadaan yang sulit ini membuat para pemimpin kita juga melakukan kebijakan-kebijakan yang kadang tepat, kadang juga blunder atau terkena kembali kepada diri mereka. Ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, dan kemudian di dalam celah-celah itu semua ada para petualang politik yang mengambil kesempatan untuk mendongkel pemerintahan yang sah dengan melakukan berbagai macam cara. Salah satunya menggunakan legitimasi berbau agama. Apakah orang Kristen juga harus ikut di dalam petualangan politik itu? Saya katakan tidak. Kita menjadi orang yang harus mematuhi pemerintahan, yang harus bersyukur untuk pemerintahan yang sah yang Tuhan telah berikan dan telah berjalan 76 tahun ini. Oleh karena itu, jangan menjadi pembangkang, tetapi menjadilah orang-orang yang memberikan sumbangsih pemikiran, kritik, dan masukan yang membangun kehidupan bersama. Nah itu ya, pertama. Dalam 76 tahun ini, perenungan kita yang pertama adalah bagaimana kita memandang pemerintahan, bagaimana kita memandang mereka yang menjadi atasan kita di bangsa ini. Apakah kemudian kalau kita tidak cocok dengan mereka, dengan demikian kita boleh serta-merta melakukan pembangkangan kepada mereka? Jangan. 76 tahun kita telah diberikan kemerdekaan, telah diberikan pemerintah yang boleh bertanggung jawab. Oleh karena itu, jangan tiba-tiba kita merasa bahwa ini bukan kemerdekaan, kita mau merdeka semerdeka-merdekanya. Oleh karena itu, sesuai dengan pemahaman kita, maka kita boleh mendongkel pemerintah yang sah. Jangan seperti itu. Kita tidak boleh demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan pemerintahan yang sedang berjalan, selama ini sedang dihadapi oleh pemerintah kita adalah masalah pandemi COVID-19, yang dimana itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia tetapi dunia. Nah, tapi kita lebih fokus kepada Indonesia. Indonesia akibat dari pandemi COVID-19 banyak nyawa yang melayang, dan juga keadaan merosotnya pertumbuhan ekonomi. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita rasakan sendiri mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kemudian segala sesuatunya menjadi sulit dalam perekonomian, dan bagaimana sendiri kita ketakutan untuk keluar dari rumah karena berbagai macam keadaan di luar sana yang membawa kita untuk merasa insecure, tidak nyaman, tidak aman karena adanya virus yang sedang berkeliaran di antara kita. Nah, di dalam segala hal yang sedang terjadi dalam negara kita, pemerintah kita dalam 76 tahun kemerdekaan ini mengangkat sebuah tema kemerdekaan, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang baik, yang kemudian sangat-sangat Kristen sekali. Mari saya mencoba untuk merefleksikan tema kemerdekaan 76 tahun ini, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, di dalam terang firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, Indonesia tangguh, kata tangguh, saya coba untuk refleksikan dan masukkan dalam sebuah kesejajaran di dalam firman Tuhan kita, dalam sebuah kata yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan bagaimana kehidupan kekristenan harus dijalani, yaitu kata Yunani hupomone. Kata Yunani hupomone yang kemudian diartikan sebagai sebuah keadaan yang bertahan, yang tabah, dan yang tekun untuk terus bertahan dalam sebuah posisi yang tidak pernah tahu batasan kapan akan selesainya. Nah, kata hupomone ini digunakan oleh Rasul Paulus di dalam banyak tulisannya untuk menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kekristenan yang ditekan secara refresif dan sistematis oleh sebuah
keadaan politik dan sosial yang ada pada awal abad Masehi, yang membuat mereka banyak yang kemudian tidak bisa bertahan dalam iman percaya kepada Kristus, meninggalkan Kristus, ataupun ketika menjadi orang Kristen hanya menjadi seorang Kristen yang di kulit ari saja, tapi tidak hidup secara Kristen yang benar. Nah, oleh karena itulah Paulus mengajarkan banyak hal, salah satunya mengajarkan sebuah pemahaman hupomone, yaitu pemahaman tentang bagaimana seorang Kristen harus bertahan, tabah, dan tekun di dalam sebuah keadaan yang menyesakkan dalam masa yang tidak pernah kita tahu kapan selesainya. Nah, itu contoh yang bisa dipakai adalah ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ayat ke-5 dituliskan oleh Rasul Paulus demikian: kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tentang kasih Allah dan tentang ketabahan Kristus. Kata yang digunakan untuk ketabahan Kristus adalah hupomone. Nah, ini disampaikan kepada jemaat di Tesalonika, salah satu jemaat yang juga tertekan dalam kehidupannya. Nah, Indonesia juga mengalami sebuah tekanan. Tekanan karena apa? Ya, tadi saya katakan pandemi. Pandemi memberikan pressure, tekanan yang luar biasa terhadap kehidupan sosial, karena kita terus dirundung ketakutan karena banyak nyawa melayang akibat dari COVID-19 ini. Bukan hanya soal sosial, tetapi juga soal ekonomi dan politik. Karena kenapa, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Keadaan pemasukan negara terus mengalami kemerosotan. Kita menambah hutang yang semakin besar, dan kita mencoba memberikan kepada rakyat negara kita sebuah bantuan. Pemerintah harus berhutang dan perekonomian terus tidak berjalan dengan harapan, dan itu membuat sebuah gambaran yang kelihatannya suram. Tapi di dalam sebuah keadaan yang demikian, maka apakah yang harus kita miliki sebagai sikap? Hupomone itu bisa diambil sebagai sebuah sikap yang sangat Kristen. Sebab hupomone itu adalah lawan dari kata-kata putus asa, marah, masa bodoh, dan menyerah. Hupomone, seperti yang saya katakan di awal, adalah bertahan, tabah, tekun. Oleh karena itulah kata Indonesia tangguh adalah sebuah kata yang bisa saya sandingkan pada saat ini kepada satu kata di dalam Alkitab tentang ketabahan, dan di mana Rasul Paulus mengambil kata ketabahan itu dan didekatkan dengan pribadi Kristus itu sendiri. Kristus adalah pribadi yang tabah, dan sebagai orang Kristen kita pun harus memiliki ketabahan Kristus. Nah, orang Kristen Indonesia menggunakan pemahaman kehidupan hupomone di dalam memaknai kata Indonesia tangguh. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang jangan putus asa, jangan marah, jangan menyerah, apalagi masa bodoh. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini, menjadi orang Kristen yang mampu bertahan, hidup di dalam ketabahan dan penuh syukur terus, dan melakukan usaha-usaha yang tekun untuk terus bertahan dan bahkan maju. Nah, yang kedua, di dalam tema 76 tahun ini adalah selain Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kata tumbuh itu juga bukan sebuah kata yang asing di dalam kekristenan. Sebab pertumbuhan adalah sebuah keniscayaan orang Kristen. Bagaimana kita memahami kata-kata Tuhan Yesus sendiri ketika ia menjelaskan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap orang Kristen
Yang menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus, adalah orang yang akan berbuah. Itu sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, kalau dikatakan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, orang Kristen yang menjadi bagian Indonesia harus juga hidup untuk bertumbuh bersama dengan warga negara Indonesia yang lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Bertumbuh di dalam mengembangkan kehidupan pribadi yang menunjukkan kepribadian yang baik. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, jadilah orang yang mengembangkan kehidupan kepribadian yang baik. Jangan tunjukkan sebuah sikap yang putus asa, menyerah, lalu kemudian marah. Tapi harus menjadi orang yang sabar, bersyukur. Lalu kemudian kita juga harus ikut terlibat di dalam karya-karya untuk kehidupan bersama. Nah, salah satu pegangan iman saya ketika saya melakukan tindakan adalah apa yang saya lakukan untuk bangsa saya, untuk tempat di mana saya ada, adalah melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah saya. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat disampaikan kepada saya oleh seorang jemaat bertanya, "Pak Julius, kenapa begitu getol mengurusin vaksin untuk orang? Orang lain saja mungkin sudah cuek dan juga sudah bosan ngurusin kayak begituan. Orangnya aja tidak mau peduli, dan kita juga sudah gitu harus berlelah-lelah, dan orangnya juga tidak ada juga mungkin langsung menyampaikan terima kasih kepada Pak Julius. Apakah Pak Julius tidak merasa keberatan untuk melakukan itu semua?" Saya katakan tidak. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Karena saya memahami bahwa inilah sumbangsi saya kepada negara. Saya bukan seorang pegawai aparatur negara yang boleh langsung terlibat dalam badan usaha milik negara. Saya adalah seorang pekerja di gereja yang masuk ke dalam faktor atau kelas swasta yang bukan pemerintah. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Saya sebagai pendeta, sebagai warga negara, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan kekristenan saya menolong bangsa saya dengan melibatkan sebanyak mungkin orang yang saya kenal, saudara-saudara, sahabat saya sebagai sesama orang Kristen di dalam satu gereja, untuk menyadari betapa bangsa negara ini perlu ditolong dan betapa pemerintah ini perlu ditolong. Salah satu cara menolongnya adalah dengan mari bersama-sama kita sehat, mari bersama-sama kita ikut di dalam vaksinasi nasional. Itu salah satunya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, mungkin ada banyak cara lain, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian di dalam pesan renungan kemerdekaan ini. Jangan pernah tanyakan apa yang bisa dilakukan negara untuk kita, tetapi mari bertanya, apakah yang bisa aku lakukan untuk negara? Negara ini merupakan sebuah berkat yang Tuhan berikan buat aku. Kalau Tuhan sudah memberkati aku dengan adanya negara ini, bagaimana sumbangsiku? Ini firman kita, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kiranya perenungan ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita harus menghargai, mendukung pemerintah kita terlibat, kita menghayati tema 76 tahun kemerdekaan kita. Biarlah apa yang menjadi perenungan yang saya sampaikan ini makin menumbuhkan iman kita, makin menumbuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sekali lagi, syukurilah 76 tahun kemerdekaan ini. Hiduplah menjadi orang-orang yang mendatangkan damai sejahtera Allah di mana kita berada. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.